Shalom Bapak Ibu Saudara, keluarga besar GBI SCC. Sebelum kita memulai ibadah Jumat Agung secara online pagi ini, saya akan mengingatkan beberapa persiapan yang harus kita lakukan untuk ibadah pagi hari ini. Yang pertama, sekalipun ibadah di rumah, mari tetap mengenakan pakaian yang layak. Yang kedua, kita harus mengikuti ibadah online dengan fokus. Tidak boleh sambil mengerjakan pekerjaan lainnya. Yang ketiga, mari mengaminkan setiap firman Tuhan yang didengar. Dan yang keempat, perjamuan kudus sudah disiapkan terlebih dahulu. Bisa dengan roti, ukuran yang kecil, atau biskuit, serta teh atau sirup. Dalam beberapa waktu ke depan, kita akan memulai ibadah Jumat Agung pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah Jumat Agung akan dimulai saat ini. Tata ibadah Jumat Agung. Ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan dengan menggunakan liturgi. Acara akan berlangsung sesuai dengan tata ibadah yang sudah dibuat. Jemaat diharapkan dapat mengikuti dengan baik dan hikmat. Akan ada pembacaan Alkitab yang akan dibaca secara bergantian antara pemimpin liturgi dan jemaat. Jemaat diharapkan untuk menjawab setiap yang disampaikan oleh pemimpin liturgi. Votum dan salam. Ibadah Jumat Agung pada hari ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, menyertai kita semua melalui Roh-Nya yang kudus. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita akan menaikkan pujian bersama yang pertama, Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, ketika Dia serahkan Anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan.
dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari kita naikkan pujian yang kedua, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Ku besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mari kita naikkan pujian, Ku Datang pada Salib. Pada suatu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ya, ku jatuh pada kakinya. Oh, sana ku dapat ampun dosa.
pada suatu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya, ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabatani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan Jumat Agung. Mari kita naikkan sebuah pujian, Kuasa Salibmu. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu,
Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kuasa salib-Mu itulah yang memulihkan hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan Yesus. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulih. Katakan, oleh karena salib-Mu, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kami persilahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersama-sama memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus yang merupakan titik sentral dari iman kita. Saudara-saudara, walaupun kita memperingatinya dalam suasana yang agak berbeda dari biasanya, namun harapan saya kita tetap bersuka cita, kita tetap bergembira, terutama di dalam menghayati betapa besarnya pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Nah, saudara-saudara, hari ini saya akan membawakan tema yang berjudul kematiannya membenarkan kita. Kematiannya membenarkan kita. Saya ajak Bapak Ibu untuk membaca bersama-sama dari kitab Roma, pasal yang kelima ayat yang pertama. Kitab Roma, pasal yang kelima ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat hari ini kami boleh memperingati pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib yang membenarkan kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang ditebus, orang-orang percaya, anak-anak Allah yang diberkati. Berkati kami di dalam mendengarkan firman Tuhan, kiranya ini kembali membangun iman percaya kami, kembali kami menghormati, menghargai betapa besar kasih-Mu terhadap kami. Pimpin kami ya Roh Kudus, supaya setiap kebenaran ini justru menguatkan kami di tengah-tengah situasi yang sedang kami hadapi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang kita baca tadi bahwa sebab itu kita dibenarkan oleh karena iman. Saudara, kalau kita berbicara kita dibenarkan, maka sesungguhnya
Itu artinya kita ini dulunya adalah orang bersalah di hadapan Allah. Kita ini orang berdosa, orang bersalah di hadapan Allah. Tetapi kita dibenarkan. Dibenarkan bukan karena kita benar, bukan karena kita berbuat benar lalu Tuhan menganggap kita benar. Bukan. Dibenarkan ini adalah semata-mata karena Allah, Tuhan sendiri yang menganggap benar. Kita dianggap benar. Padahal kita bersalah. Nah, bagaimana Tuhan bisa menganggap kita benar sehingga kita menjadi orang dibenarkan? Itu karena iman. Karena iman yang kita miliki, yaitu Yesus telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saudara, betapa pentingnya pembenaran ini, Bapak Ibu sekalian. Karena sesungguhnya kita ini adalah orang-orang berdosa, orang-orang jahat, orang-orang yang bersalah di hadapan Tuhan dan menjadi musuhnya Allah. Tapi oleh karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah diserahkan untuk setiap pelanggaran kita, maka kita dipandang benar, dianggap benar oleh Allah. Dengan demikian betapa pentingnya, betapa berharganya pengorbanan Yesus di kayu salib. Benar Bapak Ibu sekalian. Karena kita tahu bahwa Allah itu suci, Allah itu kudus. Bagaimana mungkin Dia bisa membenarkan orang berdosa? Bagaimana mungkin Dia bisa berdamai dengan orang berdosa, sedangkan Allah itu sendiri kudus, maha kudus? Sementara Dia sudah berdamai dengan kita. Apakah itu Allah tidak melanggar firman-Nya sendiri? Sebab firman-Nya berkata bahwa upah dosa adalah maut. Sedangkan kita orang-orang berdosa justru dibenarkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus, Allah yang suci. Namun Allah yang kita sembah itu juga Allah yang memiliki belas kasihan. Allah yang berbelas kasih, karena Allah itu adalah kasih itu sendiri. Nah, oleh karena itu, supaya Allah, Dia tetap Allah yang kudus dan tetap Allah yang berbelas kasih, maka dosa itu harus disingkirkan dari manusia. Caranya bagaimana? Maka dosa itu harus dihukum lebih dulu, yaitu melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Kematian Yesus Kristus di kayu salib itulah bentuk penghukuman semua dosa-dosa pelanggaran umat manusia. Kematian di kayu salib itulah murka Allah yang ditimpakan kepada dosa-dosa semua umat manusia, termasuk dosa saudara dan saya. Oleh karena itu, barang siapa yang mempercayai kematian Yesus sebagai orang yang diserahkan untuk murka Allah atas dosa-dosa kita, maka dia dianggap benar oleh Allah. Saudara, ini luar biasa. Di kayu salib kita boleh melihat betapa kekudusan Allah dan kasih Allah melalui kematian Yesus Kristus itu dinyatakan kepada umat manusia.
Allah itu Allah yang tetap kudus, yang tidak kompromi terhadap dosa, makanya dosa dihukum. Dosa ditimpakan di atas kayu salib. Allah itu Allah yang berbelas kasihan. Karena apa? Karena setiap orang yang percaya kepada pengorbanan Yesus di kayu salib, dia akhirnya dibenarkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah berita penyaliban Kristus yang luar biasa. Inilah kabar baik yang sesungguhnya dibutuhkan oleh setiap orang yang ada di dalam dunia ini. Bahwa tidak ada cara lain yang bisa membenarkan manusia di hadapan Allah, kecuali manusia itu percaya kepada pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Saudara, harga manusia itu begitu mahal. Harga manusia itu begitu mahal di hadapan Tuhan, sehingga dia tidak pilih yang lain untuk menjadi korban di kayu salib, tetapi anaknya sendiri, anaknya yang tunggal, itu harus mati di kayu salib. Karena apa? Karena tidak ada harga yang sebanding dengan harga keselamatan itu sendiri. Betapa mahalnya nilai keselamatan yang kita sudah peroleh di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian maka iman percaya, sebagaimana Abraham percaya kepada perkataan Allah, maka ia dibenarkan. Maka kita dalam masa perjanjian baru ini, kita percaya kepada pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, maka kita dibenarkan di hadapan Allah. Haleluya. Nah, selanjutnya saudara-saudara, bahwa kematian Yesus di kayu salib telah membuat kita dibenarkan di hadapan Allah karena iman kita. Maka yang kedua, ketika kita sudah dibenarkan karena iman kita, maka yang ada di dalam hidup kita adalah damai sejahtera dengan Allah. Setelah kita dibenarkan oleh Tuhan, maka hidup orang percaya itu memiliki damai sejahtera dengan Allah. Damai sejahtera yang berasal dari Allah. Sebab manusia sudah tidak lagi dianggap sebagai orang yang berdosa di hadapan Allah. Karya penebusan Kristus itu memberikan pendamaian. Dosa dihapuskan. Orang sudah dinyatakan benar karena imannya. Setiap kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Karena itu segala permusuhan, segala hal-hal yang menghalangi manusia datang kepada Allah, itu sudah lenyap. Sebagai gantinya apa? Sebagai gantinya kita beroleh damai sejahtera. Damai sejahtera yang membahagiakan hidup kita, saudara-saudara. Dan itu adalah damai sejahtera yang berasal dari Allah. Saudara-saudara, berbicara damai sejahtera, maka ada banyak damai sejahtera di dalam dunia ini. Tetapi damai sejahtera Allah itu tidak bisa dipengaruhi oleh situasi yang ada di dalam dunia ini. Damai sejahtera yang berasal dari dunia ini adalah palsu. Dia tidak kekal, dia sementara dan sifatnya menipu. Ada banyak orang berusaha mendapatkan damai sejahtera, dia lari kepada narkoba, kepada minuman-minuman. Dia pikir dia akan memperoleh damai sejahtera. Tetapi damai sejahtera yang ditawarkan oleh Allah adalah damai sejahtera yang berasal dari dirinya sendiri.
dan itu membawa kebahagiaan yang sejati di dalam hidup orang yang percaya. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat situasi yang sedang terjadi di sekitar kita saat ini, kalau saudara dan saya masih bisa memiliki damai sejahtera, itu adalah damai sejahtera yang berasal dari Allah, bukan berasal dari dunia ini. Sebab kalau kita memperhatikan seisi dunia ini, kita akan kehilangan damai sejahtera. Kita akan bingung, kita akan pusing melihat situasi yang ada di sekitar kita. Tetapi kalau kita masih bisa bersyukur, kita bisa memuji Tuhan, kita masih bisa berdoa, itu semata-mata karena ada damai sejahtera dengan Allah. Inilah damai sejahtera sejati. Inilah damai sejahtera yang mampu mengalahkan damai sejahtera yang palsu, yang datangnya dari dunia ini. Nah, ini akan kita miliki sebagai orang-orang yang sudah percaya di dalam Yesus. Oleh karena itu saya sangat percaya walaupun situasi yang kita hadapi saat ini sangat sulit, tapi selama kita sungguh-sungguh di dalam Yesus, maka damai sejahtera yang dari Allah itu tidak akan pernah hilang dari dalam hidup kita. Tetap ada pujian, penyembahan, tetap ada doa yang dinaikkan, tetap ada ucapan syukur yang dinaikkan kepada Tuhan. Karena apa? Ada damai sejahtera yang dari Allah itu diam di dalam hidup orang percaya. Saudara, betapa mahalnya, betapa bernilainya kematian Yesus di kayu salib. Saudara, tadinya kita yang tidak punya pengharapan, maka sekarang kita punya pengharapan bahwa kita boleh kembali lagi mengalami persekutuan dengan Tuhan sebagaimana Adam sebelum dia jatuh ke dalam dosa. Melalui Yesus Kristus, saudara dan saya boleh memiliki persekutuan kembali dengan Allah. Karena di hadapan Allah, kita bukan lagi orang-orang berdosa. Kita bukan lagi orang-orang yang patut untuk dihukum. Tetapi kita adalah orang-orang yang dibenarkan, orang-orang yang dianggap benar. Karena kita telah mempercayai Yesus Kristus yang telah mati bagi tebusan semua dosa-dosa kita. Sebagai gantinya maka saudara dan saya akan memiliki damai sejahtera yang berasal dari Allah, yang tidak akan kurang, tidak akan terganggu oleh situasi apapun yang terjadi di sekitar kita. Dan inilah yang menjadi kekuatan kita. Ini yang akan menjadi pendorong kita, semangat kita. Dan kita akan tetap kuat untuk menghadapi apapun yang terjadi di depan kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui peristiwa pas penyaliban Yesus di kayu salib, kita bersyukur bahwa kita adalah sekarang orang-orang benar. Orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Orang-orang yang sudah dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan seluruh hidup kita akan diisi dengan damai sejahtera. Damai sejahtera dengan Allah, bersama-sama dengan Allah, yang dari Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih karunia yang begitu besar kepada kita. Sehingga kita boleh termasuk bilangan orang-orang yang percaya, orang-orang yang ditebus, dan memiliki pengharapan akan hidup yang kekal bersama-sama Tuhan di surga. Hari ini kita juga akan memperingati dengan perjamuan kudus. Kita memperingati pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib.
tubuhnya yang tercabik-cabik dan darahnya yang dicurahkan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Hari ini kita boleh bersyukur dan memperingatinya. Mari saudara-saudara, siapkan hatimu. Perjamuan kudus adalah sakramen yang diperuntukkan bagi setiap orang percaya yang beriman kepada pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, yang ditandai bahwa orang ini sudah dibaptis. Kalau Bapak Ibu belum dibaptis atau anak-anak, dilarang untuk menerima perjamuan kudus. Hanya orang-orang yang percaya dan sudah dibaptis yang boleh menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu, siapkan hati saudara. Mari setiap dosa dan pelanggaran kita akui di hadapan Tuhan, supaya kita boleh menerima dengan cara yang layak tubuh dan darah Kristus. Mari setiap pribadi, saya ajak untuk berdoa kepada Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan buat pengorbanannya di kayu salib, sehingga kita boleh menjadi orang yang benar, dan kita boleh memiliki damai sejahtera bersama dengan Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Mari kita siapkan. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari bagikan roti dan anggur kepada setiap orang yang boleh menerima perjamuan kudus. Bapak-bapak bisa memberikan kepada seluruh anggota keluarganya untuk menerima roti dan anggur. Kalau sudah semua, mari kita sama-sama dengarkan firman Tuhan, dan angkatlah tangan kananmu yang memegang roti. Saya akan mengucapkan firman Tuhan, dan saudara-saudara yang percaya, saudara boleh berkata amin. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian angkatlah cawan yang berisi anggur di tangan kanan tinggi-tinggi, dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang berisi anggur yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari saudara-saudara mengucap syukur kepada Tuhan buat tubuh dan darahnya yang hari ini kita boleh nikmati bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Naikkan syukur kita di hadapannya. Bersyukur untuk pengorbanan yang diberikan bagi hidup kita. Yesus, Engkau baik Tuhan, pengorbananmu ajaib Tuhan. Kau menebus kami, darahmu menyucikan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Lebih lagi Bapak Ibu Saudara, naikkan mazmurmu di hadapan Tuhan. Ya raya nana mama shike, ya raya nana nama. Engkau baik Tuhan, segala pujian, segala kemuliaan kami naikkan bagimu. Terima kasih buat pengorbanan. Darahmu berkuasa. Ya raya nama lama syikir, ya raya lama lama syikir, ya lama 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 syikir, ya lama. Ya raya lama lama syikir, ya raya lama lama syikir, ya lama. Ya raya lama lama syikir. Inilah kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap pengorbanan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kalau pada hari ini kami boleh merenungkan betapa besar kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami katakan kami bisa ada sebagaimana kami ada pada hari ini semata-mata hanya karena kasih-Mu. Semata-mata hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang begitu besar di atas kayu salib. Engkau telah menyelamatkan hidup kami, Engkau telah membaharui hidup kami Tuhan. Dan pada hari ini kami mau mengambil satu komitmen yang baru. Kami mau lebih lagi dalam mengikuti-Mu Tuhan. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi dalam mengiring Engkau Tuhan. Dan kami mau katakan apapun keadaan yang kami alami, kami mau tetap setia dan mengikut-Mu Engkau Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa. Terpuji-pujilah Engkau ya Yesus. Kami berdoa buat hamba-Mu Pak Herbert yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya berkat-berkat-Mu tercurah dalam hidup keluarga dan pelayanannya Tuhan, dalam segala usaha yang dikerjakan. Dan biar kiranya melalui apa yang kami lakukan pada hari ini, sakramen perjamuan kudus itu boleh membaharui, meneguhkan dan menguatkan iman percaya kami kepada-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Engkau adalah Allah, sumber kekuatan dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari kita semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, saya percaya kita semua sudah diberkati dari ibadah yang telah kita lakukan. Sebelum kita mengakhiri persekutuan kita pada hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Hal yang pertama mengenai pengumuman persembahan bagi Tuhan. Berhubung untuk sementara waktu kita beribadah secara online, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, atau ingin mendukung diakonia maupun pembangunan, Bapak Ibu dapat menyalurkan melalui rekening GBI ICC yang sudah tertera di warta online kita. GBI ICC Kas Umum, GBI ICC Kas Diakonia, kemudian the GBI ICC Kas Pembangunan. Persembahan jemaat akan dikelola secara bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian perlu diperhatikan Bapak Ibu, hari Minggu kita tetap ada ibadah online. Khusus minggu ini 12 April 2020 kita akan ibadah Paskah online. Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri
Kemudian bagi pelayan Tuhan yang bertugas juga harap mempersiapkan diri. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk jam-jam ibadah online kita. Jadwal ibadah online pada hari Minggu jam 9 pagi ada ibadah raya. Kemudian hari Rabu jam 8 malam ada Comcare. Hari Jumat jam 8 malam ada malam pujian penyembahan. Bagi Bapak Ibu atau saudara-saudari yang belum tergabung dalam grup WA GBI ICC, untuk mengetahui update terkini, Bapak Ibu bisa menghubungi Pak Hari atau Gembala untuk kita masukkan ke dalam grup GBI ICC. Demikian warta kita pada hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kita akan membacakan visi dan misi dari GBI ICC. Kita akan bacakan bersama-sama visi GBI ICC. Menjadi murid Kristus sejati dan siap diutus. Misi: menanamkan iman dan pengenalan akan firman Tuhan yang benar, memperlengkapi dan memaksimalkan talenta yang Tuhan beri, membangun kepedulian terhadap sesama. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan tutup di dalam doa berkat. Nanti Bapak Gembala akan menutup di dalam doa berkat. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, sumber dari segala berkat, serta cinta kasih sayang dari anaknya yang tunggal Tuhan kita, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, damai sejahtera sukacita yang senantiasa berlimpah-limpah memenuhi seluruh hidupmu, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa. Semua yang percaya katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.